Wa qala Abu Darda iklam anna lillahi ibadan yuqalu lahum al-abdal khalafa minal anbiya'i hum autadul ardi falamma qadat an-nubuwatu abdalallah makanahum qauman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yufaddilun nas bikasrati saumin wala sholatin wala husni hilyatin walakin bisidqil wahra wa husnin niyah wasalamati sodri li jami'il muslimin wan nasihah lahum ibtigho'an mardotillah bisabrin min ghairi tajabbunin wa tawaddu'a fi ghairihi wa tawaddu'in fi ghairi muzillatin wa hum qaumun istafahumullah wastakhlasahum al-jannat ali nafsihi wa hum arba'una siddiqon aw salasuna rajulan qulubuhum ala misli yakini Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam. Abu Darda menceritakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai wali abdal. Abu Darda menceritakan, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mempunyai hamba yang diberi gelar dengan wali abdal. Kholafa minal anbiya'i, yang mana mereka-mereka niku ngganteni pura. Jadi muncul setelahnya anbiya. Sak waktu anbiya dereng wonten. Hum autadul ardi, itu patokane ku sing penak ya pakune bumi. Patokane bumi, pakune bumi. Tanpa mereka bumi wis melesat. Ucul mbok gempa mbok piye ora ngerti, pokoknya yang penting melesat wis ucul. Dengan adanya mereka bumi menjadi anteng, menjadi tenang. Falamang qadot anubuwatu abdalallah makanahum. Ketika sifat kenabian sudah paripurna, berarti habis dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menggantikan kedudukannya wali abdal sebagai gantinya para anbiya, tapi ora dadi nabi. Atau Allah menjadikan kedudukannya nabi di dalam berjuang, dalam menegakkan syariat Islam, dalam menjaga umat. Gini ku golongan. Allah mengganti para anbiya dengan golongan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yafdulun nasa bi kasrati saumin. Beliau itu tidak lebih baik, tidak mempunyai keistimewaan melebihi dari manusia dengan, jika keistimewaan bukan dengan banyak salat, banyaknya puasa, atau baiknya perhiasan. Walakin bisidqil warok, akan tetapi beliau mengungkuli, melebihi dari orang-orang lain, dari manusia, sebab
punya sifat warok yang sidqun. Warok lahir batin. Warok yang cocok antara lisan dan hati, antara perkataan dan perbuatan. Tidak hanya urasi tentang warok, tapi dai warok Ponorogo. Wa salamati sadri li jami'il muslimin, dan hatinya betul-betul bersih, betul-betul selamat, tidak pernah suudzon, tidak pernah merasa menyakiti atau merasa nyinggung perasaan. Wis pokoke sing penting atine niku untuk semua orang Islam selamat, bersih, qalbin salim, berarti akhlaknya bagus. Tidak ada yang meremehkan lain orang, tidak ada yang menyalahkan perbuatan lain orang, tidak pernah menyesatkan lain orang. Itu Rasul aku wali abdal. Saged paham? Di Kanjeng Nabi niku Gusti Allah niku mempunyai beberapa hamba yang diberi gelar dengan abdal. Abdal niku wali pengganti. Di mana wali abdal itu mengganti setelahnya, mengganti para anbiya, ya setelahnya anbiya. Beliau niku pakune bumi, patokane bumi. Bagaimana binatang kalau tidak diikat dengan patokan akan berot, bumi pun juga demikian akan berot ketika tidak diikat dengan abdal. Entah di Indonesia ada bagian apa ndak dan di mana saya nggak tahu. Lek roh berarti aku padha waline. Wan nasihah lahum, dan selalu menggendaki baik terhadap manusia. Bagaimana manusia itu lebih baik, lebih hebat, lebih nopo mawon lah. Beliau itu selalu mengharap, selalu menjadikan, selalu menginginkan kebaikan terhadap kaum dalam rangka ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat sabar tapi bukan penakut. Nek wong sabar dikapakno meneng ae mergo jereh, mergo penakut. Dia merasa rendah tapi bukan rendahan. Mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wastakhlasahum li nafsihi. Dan Allah telah menjadikan atau memurnikan kepada mereka untuk Allah tok. Artinya memurnikan hatinya para wali abdal hanya untuk Allah. Ini kita ngoten ora enek wong ikhlas. Dijadikan ikhlas. Wastakhlashahum niku wastakhlashahum li nafsihi. Jadi mereka niku oleh Allah Ta'ala dijadikan wong-wong sing ikhlas hanya untuk, memang ikhlas niku ya hanya untuk Allah, tidak bisa kepada selain Allah. Wahum arba'una siddiqon salasuna rajulan minhum. Apa itu? Salasuna rajulan salasuna. Wahum arba'una siddiqon salasuna rajulan. Mereka niku jumlahi 40. Wong 40 siddiqon. Siddiqon. Wong sing bener, sing temen. Atau 30 wong lanang.
salasuna rajulan minhum, atau golongane aku 30 orang dari mereka. Di wong wali abdal niku ana sing ngarani 40 atau 30 niku sakun minarawi. Buh 40 apa 30. Qulubuhum ala misli yakini Ibrahim Khalilurrahman, hatinya mereka keyakinannya seperti halnya keyakinannya Nabi Ibrahim. Bagaimana keyakinannya Nabi Ibrahim terhadap Allah, di mana Nabi Ibrahim ketika sudah dimasukkan manjanik, senggotan akan dimasukkan pada manara, masukkan pada api yang berkobar-kobar. Tinggal menunggu komando dari Namrud belaka. Sehingga para malaikat yang menjadi kekasihnya menangis di hadapan Allah. Menangis kepada Allah. Ya Rabb abduka, ya Rabb khaliluk. Tolong ya Allah, itu kekasihmu, itu hambamu. Yang akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menanyakan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kata-kata, alaka hajatun, engkau tidakkah minta tolong padaku wahai Ibrahim? Langsung dia jawab, amalaka falah. Kalau butuh kepada kamu maaf. No. Karena engkau sama-sama makhluk seperti saya. Akhirnya diangkat karo malaikat Jibril, amma alal ilallah. Kalau kepada Allah bagaimana? Kepada Allah adalah fahasbi bi ilmi. Saya mencukupkan dengan kejadian ini telah diketahui oleh Allah. Kronos diekspos dan amalaka falah. Lalu amma ilallah, kepada Allah. Kalau kepada Allah kejadian ini Allah mengerti. Allah sudah tahu kepadaku. Allah tidak lupa, tidak perlu kuingatkan karena tidak lupa. Allah Maha tahu, tidak perlu kulaporkan karena beliau sudah tahu. Wis diekspos kabeh misan ngene. Kaya ngoten imane Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ibrahim. Wis semuanya lha Gusti Allah ngerti ten apa kowe. Wali abdal itu keyakinannya seperti itu. Berarti orang yang keyakinannya tidak seperti itu sudah yakin bukan wali abdal. Apalagi orang-orang yang yakin, bahagia, seneng, maremnya niku krono gabayake. Maremnya karena dia menjadi pejabat, maremnya karena dia menjadi orang kuat, maremnya karena menjadi orang kaya. Ini semuanya bukan termasuk keyakinannya Nabi Ibrahim. Berarti orang ini masih ada keyakinan selain kepada Allah. Lek ngono jelas duduk wali abdal, ngono ae ya. Wis. La yamutu rajul minhum hatta yakuna Allah qad ansha'a man yakhlufu. Allah tidak akan mematikan. Mereka tidak akan mati sebelum Allah mempersiapkan gantinya. Jadi wali abdal itu tidak akan pernah mati sebelum Allah mempersiapkan gantinya. Makanya
sekali-kali orang itu mati. Artinya meninggalkan. Karena regenerasi. Wali abdal mawon nek gak gelem sedo, gak regenerasi. Berarti dipek dhewe. Imam sekali-kali leren. Kenapa? Memberi kesempatan untuk generasinya. Nah, demikian pula wali abdal. Gak akan pernah mati sebelum dipersiapkan putra mahkota. Oleh pengganti niku jenenge putra mahkota. Duduk putra raja, putra mahkota. Yes. Wa'lam annahum layal anuna syai'an wala yu'dzunahu wala yuhaqqirunahu wala yatatawaluna alaihi wala yahsuduna ahadan wala yahrusuna alat dunya hum adyabun nas khobaron wa alyanuhum arikatan wa askhahum nafsan. Mereka niku wali-wali abdal niku adalah, ketahuilah annahum layal anuna, tidak pernah melaknati kepada siapapun. Makanya tidak pernah ngelaknati siapapun. Kalau pernah ngelakoni tukang ngelaknati berarti bukan wali abdal. Ngelaknati itu mudah-mudahan dijadikan sakit yang tidak pernah sembuh. Mudah-mudahan di PHK, mudah-mudahan ditinggal bininya, mudah-mudahan itu termasuk ngelaknat. Wali abdal tidak pernah satu kali pun melaknat. Berarti sing tukang laknat bukan wali abdal, tapi wali-wali daya. Nggih, wali-wali daya atau wali murid. Walayu zunau, dan tidak pernah menyakiti kepada manusia dan tidak pernah meremehkan kepada manusia. Walayatato waluna alaihim, enggak membicarakan kejelekannya manusia. Kita tawul niku ndawak-ndawak ngomongan lambe turah gampangane. Wala yaksuduna akadan, tidak pernah membenci kepada seseorang atas nikmat yang telah diberikan Allah. Ketika ada orang diberi nikmat oleh Allah, dia sangat senang. Itu namanya nasihah, mengendaki baik, tidak sombong. Berarti sing sombong bukan wali abdal, ngoten mawon. Wala yakrusuna ala dunia, sama sekali tidak ambisi terhadap dunia, tidak tertarik sama sekali terhadap dunia. Ini wali abdal. Beliau itu adalah, atau mereka itu adalah bagus-bagusnya manusia di dalam khobarnya. Paling lemes-lemesi wong ing dalam wateke. Watek lemes niku gampang dipitung dan gampang diajak kompromi. Arikatan atau biatan. Waskharum lakan, paling rela untuk mengorbankan nyawanya, walaupun tidak harus berkorban, harus mati.
paling lomane makhluk di dalam jiwanya, dalam nyawanya. Alamatuhum as-sakha. Alamatnya tengere. Dia adalah seorang yang dermawan. Kok der karo mawan? Dermawan. Dermawan itu apa ya? Sakha. Luman. Tandanya adalah loman wasadiyatuhum bisa satu. Untuk karakternya, sajian, karakternya, sifatnya, bangsa wateke itu adalah al-bisasah, ajir perawapane. Ajir perawapane itu menghadapi siapa saja gak menakutkan. Ora enek wong wedi diuring-uring wedi di apakan ndak pernah. Karena sangat sumeh. Nggih, bahasa sumeh. Bakat sumeh, tidak sumeh, ndak. Wasifatum asalamatu. Sifatnya mereka adalah salamah, keselamatan. Sifat dia ini adalah selamat. Laisu ila bisu laisu al yauma fi khosyatin wa ghadan fi ghaflatin. Tidak pernah dia itu pelin-pelan. Sekarang takut, besok lupa. Sekarang menjadi orang bagus, besok menjadi orang jelek. Mereka bukan termasuk orang yang sekarang takut pada Allah terus besok lali. Nah, berarti kalau gini jelas kita itu bukan waliullah. Karena kadang yo semangat, kadang yo ayas. Waliullah, wali abdal enggak punya sifat seperti itu. Jadi ora imane niku hasidu yang kusu kaya awak-awakan. Iso melejit, iso mingkus. Nah, ya wali murid ngono, kadang-kadang seneng nekani undangan, kadang-kadang males. Paling itu tidak urunan, ngono ya. Karena kakek wali yang ditimbali kan ngono loh. Napa wali kok ditimbali? Napa wali kok dipanggil? Tiba-tiba ujung-ujungnya ditarik urunan. Jak musyawarah tentang pengangkatan dana. Makanya sering absen dari ngedekani undangan. Lek waliullah, wali abdal enggak seperti itu gitu. Walakin mudawimina ala khalihim az-zahir. Tapi dia selalu konsis, selalu mudawamah, selalu komitmen dengan tingkahnya, dengan kondisinya sing bangsa lahir. Di zahire niku selalu dawamah, selalu pancet. Niku ora saiki muring-muring terus sesuk sabar. Saiki wedi nang pangeran semangat mergo arep posoan terus sesuk waktu poso turu tok. Ngono mboten ngoten. Wa kum bima bainahum wa baina rabbihim. Beliau niku jaraknya hanya dengan Allah. Beliau komunikasinya
hanya dengan Allah. Yang ada dengan hatinya, iktimatnya hanya kepada Allah. Tidak kepada gabah, tidak kepada pangkat, tidak kepada apa ae wis. La tudrikuhum aryas al awasif walal khail al mujarrad. Tidak pernah dia niku mendapatkan angin atau didapatkan angin sing kencang. Gak tahu diterak angin sing kencang, gak pernah. Juga tidak pernah mendapatkan kendaraan sing lai. Lai niku berotan. Tak terkendali. Niku. Tidak pernah mendapatkan kendaraan yang terkendali. Qulubuhum tas'udu irtiyahan ilallah wasyaqon ilaihi. Hatinya selalu melesat karena rindu kepada Allah. Karena rindu kepada Allah. Wasyaqon ilaihi waqadiman fistiyakil khairat. Kok wadim kok ora enak. Wakodi ukor apa atau wakodiman? Qulubuhum tas'udu irtiyahan ilallah. Hatinya selalu naik semangat pada Allah. Wasyaqon alaih, rindu, selalu rindu kepada Allah. Wakodiman fisyakil khairat, dan selalu mendalukan fistibakil khairat, selalu menang dalam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Kalau di situ berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, dia tidak pernah kalah. Bagaimana? Ulaika hizbullah, beliau itu adalah tentarane Allah. Bukan koprale Gusti Allah ndak. Tapi tentarane Gusti Allah, bolone Gusti Allah. Yang maksud bolone Gusti Allah itu menjaga Allah dari pencaci makian siapapun. Ulaika kiswala inna kiswallahi mulihun. Tahuilah bahwa tentaranya Gusti Allah, penjaganya Gusti Allah, pejuangnya Allah selalu sukses. Muflihun termasuk orang-orang yang sukses. Tentarane Gusti Allah selalu sukses, selalu berhasil. Kalah menang bangga berhasil bukan beras. Kalah menang bangga beras. Iku swali ngono kae. Qala Ar-Rawi faqultu ya Aba Darda ma sami'tu bi sifatin asyadda ala zalika sifat. Lalu seorang rawi ini bertanya kepada Abu Darda, "Hei Kang Abu Darda." Abu Darda niku orang yang
dijadikan persaudaraan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda niku lek awan poso terus lek bengi iktikaf salat dan wiridan terus, akhirnya istrinya terbengkalai. Terbengkalai ini enggak terurus. Sehingga Salman Al-Farisi ketika datang pada rumahnya Abu Darda melihat istrinya tidak ngeromeksi sama sekali. Gak ngeromeksi niku gak ada, gak seksi belas, gembrot, daul-daul. Lalu ditanya oleh Salman Al-Farisi, yuk, modalnya sampean macai kayak ngene lah yo. Sulit untuk membangkitkan. Enggak bangkit no yuk. Lalu dijawab oleh istrinya tadi, Abu Darda. Lah ya le, Dek Salman. Gak perlu saya untuk macak dengan seksi karena kakakmu itu sudah tidak pernah membutuhkan pada saya. Tidak ada kesempatan untuk saya. Siang kakang puasa, malam kakang sholat. Kapan waktunya untuk saya? Gitu. Lah, nek ngono lho yo kene gunane to iki. Oh ngontok, yuk. Akhire sesuk ngoten Salman Al-Farisi mendayo pada Abu Darda. Awan kon mangan. Dikei mangan, kuwi poso ora tau poso. Poso kuwi apa-apa kersa. Sugih mak. Ngarani aku ora bakal mangan lek sing di omah gak melok mangan. Aku poso lho, aku poso. Abot dulur, abot kanca, apa abot poso. Wes. Akhirnya dengan poso sunat kan. Poso sunat. Sabut kanca apa poso terserah sampean. Akhirnya dengan terpaksa dia berbuka bersama Salman Al-Farisi. Nah, lalu malam setelahnya Isya, Salman Al-Farisi mengatakan, aku ngantuk kan. Nah ini geliat-geliut ini ngantuk. Ngantuk. Ya sampean turu. Gak kan. Aku ora turu lek sing di omah ora melok turu. Aku ya salat abot dulur apa abot salat. Wis ngono ae. Wong ku ya sunat. Akhirnya dengan terpaksa melok turu. Baru akan subuh dibangunkan oleh Salman. Salah. As-salah. Wis, sedaya padha sampean salat saiki, Kang. Wis arep subuh. Pagi hari setelahnya kejadian semacam itu oleh Salman Al-Farisi jak sowan dateng Kanjeng Nabi. Dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi mengatakan, inna lillahi haqqan wa inna lil ibadi haqqan wa inna lil zaujati haqqan faktu kulali haqqin haqqan. Gusti Allah ya punya hak, awakmu ya punya hak, bojomu ya punya hak, tekanono hak sesuai, tetakano sesuai dengan haknya masing-masing. Sampaikan hak pada yang bersangkutan masing-masing. Ngoten. Ku dadekno kanca. Mulane
Ini kan Nabi selalu menggandeng-gandengkan orang ngoten niku. Kowe tak dadekno dulur karo iki ya. Seduluran karo iki. Oke, ngoten mawon. Rawi mengatakan kepada Darda, masami itu bisifatin asyadda alaman tilka sifatu. Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengarkan sifat yang lebih berat. Masami itu bisifatin asyadda alaya mintil kasifat. Saya tidak pernah melihat sifat yang sangat berat padaku dibandingkan sifat ini. Wah, niki sifat sing abot Kang Darda. Bagi saya wis ngidap-ngidapi. Ya ngono ya ora usah kowe nglamar dadi wali abdal. Lane aja nglamar dadi si wali abdal, ngabot sifat niku. Wa kaifali an ablugha, mendengarkan sifat yang lebih berat, yang memberatkan padaku itu tidak pernah. Ya iki sing abot gini. Lihat bagaimana saya mencapainya. Hayatal atik. Aduh Kang, aduh. Niku padahal bolone Abu Darda yang meriwayatkan hadis iku. Ngono ngrasa abot. Apa maneh kaya kita kabeh ngeten iki. Faqala ma bainaka wa baina antakuna fi ausaiha illa antakuna tabghudud dunya. Fa innaka idza abghadta dunya akbalta ala hubbil akhirah biqadri hubbika lil akhirah tazhadu fid dunya wa biqadri dzalik tabsyuru ma yang fauka. Ngene, tidak ada jarak di antara sampean karo sifat sing paling jembar untuk nglakoni ngono, atau kemungkinan yang sangat bisa kita harapkan untuk mendapatkan itu, kecuali hanya bisa dengan cara membenci dengan dunia. Sampai iso oleh sifat sing kaya ngono iku, carane cukup siji. Ngene iku benci dengan dunia. Mengambil dunia hanya sekedar darurat saja. Bagaimana yang diceritakan oleh Imam Ghazali diibaratkan dalam masalah dunia sing halal untuk ahli tasawuf, koyok dene ambengan, koyok dene makanan yang lezat. Kemudian makanan yang lezat niki tapi dicampur karo umbel, dicampur karo dahak. Yang sudah campur karo bumbune, pemane bumbune niku rada ana bumbune sego tumpang. Karo anu kan ya padha to sego tumpang niku. Karo ana umbele lho ora krasa niku ya. Wong kiler-kiler nu pati ngono kae. Orang yang tahu kalau itu ada umbelnya disuruh makan tentu enggan untuk melaksanakannya. Kecuali kalau darurat, bila tidak makan dia akan meninggalnya. Sehingga makan dengan mercing-mercing. Nah, alias menampakkan kejemberannya, kegiloannya. Niku bagi aulia di dalam urusan dunia. Sama sekali tidak mau makan, kecuali hanya sekedar hidup. Kalau sampai wis gelem cinta benci nang dunia, akbal ta'ala hubbil akhirah, otomatis kau akan
menghadap cinta akhirat. Karena dunia karo akhirat niku durotan, dua madu yang saling bermusuhan. Kalau panjenengan mendekati atau yang saling cemburu. Kalau mendekati pada dunia akhirat cemburu, mendekati akhirat dunia cemburu. Tinggal pilih panjenengan. Ingin akhirat jauhi dunia, ingin dunia jauhi akhirat. Tapi konsep seperti ini bagi kita tidak memilih salah satunya. Kongkon benci dunia, milih akhirat toktil. Kaya para aulia, no gak wani. Mergo awake sik butuh penak, sik butuh seneng. Tapi disuruh cinta dunia toktil, lepas landas dari akhirat. Kaya wong Yahudi, kaya wong Amerika, orang Talis. Dia tidak mau juga. Karena masih takut dengan neraka. Karena berharap untuk masuk surga. Akhirnya kecondongan kepada dunia tidak maksimal, kecondongan pada akhiratnya jika tidak maksimal. Inilah didhawuhna karo pangeran muzabzabun baina zalik la ilaha ula wala ilaha ula. Muzabzabun baina zalik la ilaha ula. Dia tidak condong karo wong sing anti dunia, juga tidak condong dengan orang yang anti akhirat, tapi di tengah bahasa Inggrisnya mangkuk. Nah, jadi kayak kita niki golongane wong mangkuk. Ayo mangkuk ke bener ya? Ayo mokol. Kongkon cemenang dunia tok yo gak wani dong. Aku butuh akhirat. Kowe beneng akhirat, ora wani dong. Aku ya butuh mangan. Akhirnya 50-50, titik-titik rasional. Wa biqadri hubbika al-akhirat tajhadu fid dunya. Kowe zuhud pada dunia sesuai dengan kecintaanmu di akhirat. Semakin cinta di akhirat, semakin jauh dari dunia. Biqadri hubbika al-akhirah tajhadu fid dunya wa biqadri dzalik tabsyuru ma yang fauq. Dengan adanya zuhud yang luar biasa, menjauhi daripada dunia tadi, dengan cara mencintai akhirat, maka akan bisa melihat mana yang manfaat, mana yang manfaat, mana yang manfaat, mana yang manfaat. Gak manfaat. Tapi qadri dzalik tafsir ma yang fauq, akan mengetahui mana yang manfaat, mana yang tidak. Wa iza alimallah min abdin hasanit talabi farogo alaihi as-sadat wa aknafahu bil ismati. Iza alimallah alimallahu min abdin hasani talabi. Ketika Allah Ta'ala mengetahui hamba memang mengendaki betul, bagus oleh jalun, bagus oleh berharap, bagus betul-betul bagus totekat oleh menginginkan, afrogo alaihi sadat, maka Allah akan menuangkan kebuntuan wa aknafahu bil ismah, dan dijaga dengan dilindungi dengan ismah, dijaga dari minta-minta. Di Gusti Allah niku lek roh wong sing pancen bener-bener cancut tali wondo,
ingin mendapatkan akhirat, maka oleh Allah akan dituangkan dengan dibuntoni karo mendapatkan hal-hal yang urusannya nafsu, dan akan dijadikan ismah dijogo sangka njalukan, dijogo sangka nglakoni perkara maksiat. Niku lek panjenengan wis bener-bener mampu, bener-bener tekad menjadi murid. Ayo sapa sing wani tekad? Ayo sapa sing wani tekad? Kalau gak tekad gak bisa. Lek ana wong sing tekad ngono, oleh Allah akan diurus. Tekad menjadi murid. Apa murid? Murid itu adalah ifradul haq bit tolak wal irad amma siwa. Niku murid. Dia niku mengfokuskan Allah yang dicari, sing digoleki iki fokusnya nang Gusti Allah tok dan berpaling dari saliyane Allah. Kapan Allah Ta'ala menemukan wong sing kaya ngene iki, maka akan dituangkan dengan sadat kekuatan dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak tekad semacam itu, ora kuat. Sekambangan lek wis kadung wong iku di tekad untuk poso, niat untuk poso, karo Gusti Allah diparingi kuat temenanan. Tapi lek sik talek sesuk ya lek gak kuat ya tak poso, gak mokel. Ora bakal didulungi, berarti akhirnya ya mokel bener. Ini kunci pertama kali adalah iradah. Kita berkehendak, kita menginginkan, berarti dadi murid. Apa murid? Geniku ifradul haq bitolab walirat amasiwah. Memfungsikan, memposisikan Allah yang teratas untuk dicari, dan berpaling pada selainnya Allah, sampai pada dirinya pun juga berpaling. Niku jenenge murid. Kapan sudah ada murid semacam itu, oleh Allah akan diberi pertolongan. Berarti cara gampangan, ora usah putus asa, Dik. Nek pancen kuwi tekad, iso dadi wali abdal, iso mendapatkan sifat seperti itu, ngoten lho. Cara kasare kan ngoten.